Video ini akan menjelaskan mengenai kebiasaan harian yang dapat melipat gandakan IQ-mu dalam 30 hari. Kebanyakan orang berpikir orang pintar terlahir seperti itu. Itu salah. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang tetap. Otakmu seperti otot, dan saya akan menunjukkan kepadamu kebiasaan harian yang membuatnya lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tajam. 90% orang melakukan hal yang justru berlawanan dengan apa yang sebenarnya berhasil. Mereka benar-benar membuat diri mereka semakin bodoh setiap hari. Tetaplah di sini karena apa yang akan saya ungkapkan akan membuatmu tercengang. Beberapa kebiasaan ini terdengar sangat sederhana. Semuanya didukung oleh sains dan digunakan oleh orang-orang terpintar di planet ini. Kebiasaan pertama adalah minum air es segera setelah kamu bangun. Bukan air hangat, bukan air suhu ruangan, tapi air es. Inilah alasan mengapa ini berhasil. Otakmu terdiri dari 75% air. Setelah tidur selama 8 jam, otakmu pada dasarnya kehabisan air. Kabut pagi itu adalah otakmu yang menangis minta air. Namun, air dingin memiliki keajaiban tersendiri. Air dingin langsung membangunkan sistem sarafmu, seperti menekan tombol turbo pada otakmu. Dalam 30 detik, pikiranmu akan menjadi lebih jernih. Reaksimu menjadi lebih cepat, ingatanmu menjadi lebih tajam. Para ilmuwan telah menguji hal ini. Orang yang minum air dingin mendapatkan skor 15% lebih tinggi pada tes kecerdasan dibandingkan dengan mereka yang tidak minum air dingin. 15% itulah perbedaan antara rata-rata dan brilian. Orang-orang terpintar mengetahui rahasia ini. Tim Cook, CEO Apple, memulai setiap hari dengan air es. Begitu pula Tony Robbins. Nah, sekarang kamu tahu alasannya. Kebiasaan kedua, duduklah dalam keheningan total selama tepat 2 menit setiap pagi. Tidak ada telepon, tidak ada musik, tidak ada pikiran, hanya keheningan. Kedengarannya tidak berguna, tapi itu salah. Inilah yang terjadi di otakmu selama 2 menit tersebut. Jaringan mode default kamu aktif. Ini adalah bagian otakmu yang menghubungkan ide-ide acak dan menciptakan momen-momen terobosan. Ide-ide terbesar Einstein muncul selama momen hening seperti ini. Begitu pula ide-ide Steve Jobs. Otakmu membutuhkan waktu tenang untuk mengatur semua informasi dari kemarin dan mempersiapkan diri untuk hari ini. Kebanyakan orang melewatkan ini. Mereka langsung meraih ponsel begitu bangun tidur dan membanjiri otak mereka dengan notifikasi. Ini seperti mencoba menghidupkan mobil sementara seseorang berteriak di telingamu. Otakmu tidak dapat berpikir jernih. Berikan waktu tenang selama 2 menit dan lihat apa yang terjadi. Fokus yang lebih baik, pemikiran yang lebih jernih, ide-ide yang lebih kreatif. Semuanya hanya dengan tidak melakukan apapun. Kebiasaan ketiga yaitu makan protein untuk sarapan. Bukan sereal, bukan roti panggang, bukan buah, yaitu protein murni. Alasannya, gula memperlambat kerja otakmu. Kamu merasa pintar selama 20 menit, lalu merasa bodoh selama 4 jam. Ini seperti mengisi bensin murah ke dalam Ferrari. Otakmu pantas mendapatkan yang lebih baik. Protein berbeda, protein melepaskan energi secara perlahan dan stabil. Protein membuat otakmu bekerja dengan kecepatan penuh selama berjam-jam, bukan menit. Selain itu, protein mengandung asam amino yang menghasilkan neurotransmitter, zat kimia yang digunakan otakmu untuk berpikir. Telur sangat cocok. Telur memiliki semua yang dibutuhkan otakmu. Protein, lemak sehat, dan kolin. Nutrisi yang meningkatkan daya ingat hingga 25%. Orang kaya tahu ini. Warren Buffett mengkonsumsi sarapan protein yang sama setiap hari. Begitu juga Mark Zuckerberg.
Mereka tidak hanya memberi makan tubuh mereka, tetapi juga memberi energi pada pikiran mereka. Kebiasaan keempat yaitu berjalan kaki selama 10 menit tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa podcast, hanya berjalan dan bernapas. Ini adalah olahraga, ini adalah perawatan otak. Berikut penjelasan secara ilmiah. Saat kamu berjalan, aliran darah ke otakmu meningkat sebesar 20%. Lebih banyak darah berarti lebih banyak oksigen. Lebih banyak oksigen berarti berpikir lebih baik. Tapi masih ada lagi. Berjalan kaki melepaskan sesuatu yang disebut BDNF, faktor neurotropik turunan otak. Anggap saja ini sebagai pupuk ajaib untuk sel otak. Ini menciptakan koneksi baru dan memperkuat koneksi lama. Orang-orang terpintar di dunia semuanya adalah pejalan kaki. Charles Darwin berjalan setiap hari dan menyebutnya sebagai jalan berpikirnya. Beethoven berjalan kaki selama berjam-jam untuk memunculkan ide-ide musik. Nietzsche berkata, semua pemikiran hebat sejati lahir saat berjalan. Otak kamu dirancang untuk berpikir sambil bergerak. Duduk diam membuat kamu bodoh. Berjalan membuat kamu brilian. Kebiasaan kelima, letakkan ponselmu di ruangan lain selama jam kerja, bukan dalam mode senyap, bukan menghadap ke bawah. Di ruangan yang benar-benar berbeda. Ini terdengar ekstrim, tetapi inilah mengapa cara ini berhasil. Ponselmu pada dasarnya adalah pengedar narkoba untuk otakmu. Setiap notifikasi memberimu suntikan dopamin. Rasanya enak, tapi itu menghancurkan kemampuan kamu untuk fokus. Studi membuktikan ini, bahkan ketika ponselmu dimatikan, hanya dengan meletakkannya di dekatmu, IQ-mu berkurang 10 poin. Otakmu tahu ponsel itu ada di sana. Sebagian perhatianmu selalu mengawasi suntikan berikutnya. Para pekerja berprestasi tinggi memahami ini. Mereka menciptakan apa yang disebut benteng fokus. Ruang di mana gangguan tidak dapat menjangkau mereka selama 2 hingga 3 jam. Mereka menjadi tak terjangkau, tak tersentuh, tak terhentikan. Cobalah singkirkan ponselmu selama 1 jam saja. Kamu akan takjub betapa jernihnya pemikiranmu. Kebiasaan keenam, rangkul kebingungan. Ketika sesuatu terasa sulit atau membingungkan, jangan lari, hadapi saja. Kebanyakan orang menghindari kesulitan. Mereka cenderung memilih hal-hal yang mudah dan nyaman. Tapi inilah rahasianya. Kebingungan adalah pertumbuhan otakmu. Setiap saat kamu tidak memahami sesuatu, pikiranmu menciptakan jalur baru untuk memahaminya. Anggap kebingungan seperti pergi ke tempat latihan untuk otakmu. Semakin sulit sesuatu terasa, semakin kuat pikiranmu. Orang pintar tahu ini. Mereka secara aktif mencari hal-hal yang membingungkan mereka. Elon Musk membaca buku teks tentang subjek yang sama sekali tidak dia ketahui. Bill Gates menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari topik yang sama sekali di luar keahliannya. Mereka tidak menyiksa diri sendiri, mereka melatih otak mereka. Lain kali sesuatu membingungkanmu, tersenyumlah, otakmu baru saja menjadi sedikit lebih pintar. Dan inilah kebenarannya. Kamu tidak perlu melakukan semua kebiasaan ini dengan sempurna, kamu hanya perlu melakukannya secara konsisten. Pilih 3 kebiasaan yang terdengar mudah dilakukan. Lakukan setiap hari selama 30 hari. Otakmu akan mulai berubah dalam seminggu. Perubahan nyata terjadi sekitar hari ke-21. Ingat, orang pintar tidak dilahirkan berbeda. Mereka hanya memiliki kebiasaan sehari-hari yang lebih baik. Satu kebiasaan yang baru. Setiap kebiasaan yang baru saja saya bagikan secara gratis tersedia untuk semua orang. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Otakmu sedang menunggu dirimu di masa depan yang mengandalkanmu. Mulai hari ini,
Kebiasaan mana yang akan kamu coba terlebih dahulu?